Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta nikmat Islam serta iman di dalam hati yang begitu terang. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Yang saya hormati Bapak Helmi selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah qiraah serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya masuk ke materinya, di sini saya akan menyebutkan nama-nama kelompok 10. Yang pertama ada Yaya Fitria, yang kedua Rangga Fadila Ahmad, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Zidan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manasik umroh. Persiapan umroh. Persiapan untuk umroh. Sebelum berangkat umroh, tentu kita harus membuat persiapan untuk umroh supaya ibadah yang kita kerjakan nanti di tanah suci bisa maksimal. Ada beberapa persiapan untuk umroh, yaitu meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, persiapan ruhani. Persiapan ruhani ini di dalamnya ada 5. Pertama, kita harus meluruskan niat semata-mata beribadah menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat akan menentukan amal yang akan dikerjakan. Dengan lurusnya niat, semoga akan membantu dalam mengerjakan umroh yang kita kerjakan dengan sempurna. Yang kedua, bertaubat atas semua kesalahan yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga, belajar tentang seputar ilmu ibadah umroh. 4. Melunasi hutang dan mengembalikan barang titipan. Dan yang kelima, menjaga amalan baik yang wajib dan sunnah. Tahap kedua yaitu persiapan fisik. Di dalam persiapan fisik ini ada 4 bagian penting yang harus dilakukan. Yang pertama, lari-lari kecil, jalan kaki atau olahraga lainnya. Ini diperlukan untuk melatih kebugaran tubuh. Yang kedua, membiasakan minum multivitamin. Biasanya tubuh manusia memerlukan multivitamin apabila memerlukan banyak energi. 3. Kalangan muda. Untuk kalangan muda bisa membantu usia lanjut dalam menjalani ibadah umroh. 4. Konsultasi ke dokter tentang kesehatan. Perlu konsultasi ke dokter untuk mendapatkan arahan kesehatan yang lebih sesuai untuk kondisi kita, termasuk obat-obatan yang perlu dibawa ke tanah suci. Mungkin itu aja penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Zidan dengan NIM belakang 106. Mohon maaf apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rangga Fadila Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Fadila Ahmad, NIM belakang 105. Saya ingin menjelaskan materi tentang pengertian umroh menurut syara, rukun umroh, wajib umroh, dan larangan umroh. Pengertian umroh menurut syara adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk mengerjakan ibadah umroh dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Selanjutnya, rukun-rukun umroh. Yang pertama, berniat ihram adalah mengambil niat dan mengenakan kain ihram tanda dimulainya umroh. Yang kedua, tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i, berjalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tahalul, atau bergunting atau bercukur sebagai
bagian rambut. Yang kelima, tertib berurutan. Mengerjakan rukun-rukun umroh harus berurutan. Apabila tidak berurutan, maka umrohnya tidak sah. Selanjutnya, wajib umroh. Yang pertama, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan ihram. Materi selanjutnya, larangan-larangan umroh. Yang pertama, memakai pakaian berjahit, sepatu, penutup kepala bagi laki-laki. Yang kedua, memakai minyak wangi. Yang ketiga, memotong kuku dan rambut. Yang keempat, melakukan pendahuluan persetubuhan dan bersentuh atau jima. Yang kelima, menikah dan menikahkan. Yang keenam, berburu dan membantu orang untuk berburu di sana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Yaya Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Fitria dari Manajemen Dakwah 1C. Saya akan membahas tentang umroh. Yang pertama itu niat. Sebelum kita melaksanakan umroh, kita harus membaca niatnya terlebih dahulu. Yang mana niatnya adalah nawaitul umrata wa haramatu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Artinya, aku niat melaksanakan umroh dan berihram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, tawaf. Videonya sebagai berikut atau gambarnya. Tahlul adalah mencukur sebagian rambut, di mana tahlul ini dilakukan setelah proses sa'i untuk laki-laki hingga kulit bagian kepala. Dan untuk perempuan seujung jari. Yang ketiga sa'i dan yang keempat itu tahallul. Kemudian yang kelima itu tartib atau berurutan. Dari rukun umroh di atas kita bisa disimpulkan bahwa yang namanya rukun harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh melewati rukun satu demi melaksanakan rukun yang kedua. Apabila rukun itu tidak dikerjakan secara berurutan, maka umrohnya kurang sempurna atau bisa tidak sah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.